mencari orang yang memiliki kemampuan kepemimpinan. Bahwa pemimpin akan membawa ya bisa dikatakan skill ya. Nah, skill dalam konteks ekonomi itu disebut dengan aset ya. Aset. Kemampuan kita itu merupakan aset, Bapak Ibu. Nah, bisa dinilai ya, bisa dinilai. Maka seseorang misalnya sekarang ini bahkan sudah mulai muncul seseorang itu dihargai dalam konteks ya gaji ya gaji upah atau gaji itu ditentukan bukan karena ijazahnya ya tetapi karena skillnya. Jadi di sini orang tersebut itu SDM dan tenaga kerja itu mempunyai atau merupakan aset ya yang kita hargai dalam konteks konsep ekonomi kan disebut aset gitu ya Bapak Ibu, kita itu merupakan aset. SDM itu merupakan aset maka juga harus dikelola dengan baik ya. Nah, dikatakan khusus ya karena seorang yang mempunyai skill kepemimpinan itu termasuk khusus, tidak semua orang itu mampu menjadi pemimpin. Ya. Meskipun mungkin punya talenta, ya, tapi ketika talenta itu tidak dikembangkan, punya bakat misalnya, ya, tidak dikembangkan, tidak diasah, maka bakat itu juga tidak berkembang. Ya. Sama seperti pisau, Bapak Ibu, ya. Pisau itu ketika kita baru beli, itu kan tajam sekali, ya. Tajam. Nanti kita pakai beberapa waktu akan menjadi betul. Betul bahasa Indonesianya apa? Tumpul. Apa ya Bapak Ibu? Tumpul. Ya. Maka perlu diasah. Nah, Bapak Ibu juga ini belajar studi lanjut ini juga dalam konteks mengasah ya, mengasah skill Bapak Ibu ya. Nah, aset khusus itu untuk organisasi dan pada akhirnya akan meningkatkan benefit ya, benefit. Bukan sekedar profit, benefit Bapak Ibu. Ketika kita berbicara benefit ya, dalam paradigma mulai tahun 2000-an itu di ranah bisnis itu tidak hanya berorientasi profit tetapi berorientasi benefit. Nah, dalam konteks benefit itu ada yang disebut dengan konsep triple bottom line atau 3P ya. 3P itu ada P yang pertama adalah people, manusia ya. Jadi ada benefit, ada manfaat ya, untuk manusia, ya, kesejahteraan manusia. Jadi yang untuk diutamakan adalah manusia. P yang kedua adalah planet, ya, planet bumi ini. Ya, kita harus perhatikan. Kita sudah cukup lama ini aktivitas-aktivitas kita itu tidak peduli pada lingkungan, membuang sampah sembarangan, menggunakan plastik semau gue, ya, mengeksploitasi perut bumi semau gue, ya, sehingga tidak menjadi dalam tanda petik bumi ini menjadi tidak ramah terhadap kehidupan manusia. Ya. Daerah-daerah tertentu airnya dieksploitasi, ya. Misalnya di sini dekat Jogja sini Deles ya, Deles itu kaki Gunung Merapi di Klaten. Kalau Bapak Ibu perso Prambanan itu Prambanan naik itu dulu Deles itu berlimpah air ya, tapi karena dieksploitasi baik airnya maupun pasirnya sehingga tata tanah itu enggak teratur, di sana sekarang kering, kekeringan. Nah, itu terjadi hal yang fatal ya. P yang ketiga baru profit. Jadi benefit dalam konteks ini adalah mengacu pada konsep 3P atau bahasa kerennya triple bottom line. Itu yang konsep. Nah, di kancah perdagangan internasional itu menjadi persyaratan ya, perusahaan itu yang bisa menjual produknya di kancah internasional itu yang memperhatikan dalam pengelolaan perusahaan itu memperhatikan 3P ini. Nah, secara akademik di seluruh negeri dan bahkan secara internasional merespon ini dan menyediakan program studi kepemimpinan. Jadi maka itu perlu dipelajari dan diajarkan ya, karena apa? Karena pentingnya kepemimpinan itu
itu. Pentingnya apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara pribadi, sosial maupun profesional. Paham ya Bapak Ibu? Ini latar belakangnya. Ada yang mau ditanyakan tentang 3 konsep ini? Monggo, kalau tidak paham ditanyakan, saya akan pelan-pelan. Tapi Bapak Ibu paham betul. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut. Nah, dengan demikian ada banyak cara untuk mendefinisikan kepemimpinan. Nah, maka kalau ada 10 orang yang mendefinisikan, ya bisa terjadi ada 10 definisi. Ada 20 orang, ya ada 20 definisi, dan seterusnya. Ya. Kemudian seorang tokoh yang Stockdale, ya, Stockdale ini melihatnya melalui tinjauan penelitian. Melalui tinjauan penelitian pada tahun 1974, ya, dia menemukan ada banyak definisi tentang kepemimpinan yang berbeda-beda. Tadi saya katakan bahwa kalau ada 10 orang, ya ada 10 definisi, ada 100 orang bisa terjadi, ya ada 100 definisi. Ya, kenapa? Karena kita masing-masing akan mempunyai perspektif yang berbeda-beda. Ya, seperti Bapak Ibu dapat pengantar manajemen enggak ya? Pengantar manajemen itu misalnya Taylor dan Fayol, ya. Nah, kalau Taylor itu adalah latar belakangnya sarjana teknik mesin, ya. Maka dia perspektifnya adalah perspektif ilmiah, melihat gerak yang terkenal itu dengan studinya time and motion study. Ya. Gerak, jadi gerakan seseorang karyawan itu dihitung. Ya. Butuh berapa detik dia di dalam mengerjakan sesuatu. Nah, sekarang maka kemudian bisa dari situ muncul robot. Berarti seseorang itu bisa digantikan dengan robot, yaitu karena manajemen ilmiah itu. Beda dengan Fayol. Nah, kalau Fayol itu lebih pada human. Perspektifnya perilaku manusia, lebih human, lebih manusia. Lebih memperhatikan keberadaan manusia. Jadi artinya gini, kalau Taylor itu manusia itu agak dianggap seperti mesin, kalau Fayol itu ya sebagai manusia begitu ya. Nah, meskipun masing-masing dari kita secara intuitif tahu apa yang kita maksud dengan kepemimpinan, namun kata ini dapat memiliki arti yang berbeda. Tadi artinya kalau ada 10 orang, maka ya juga ada 10 definisi. Kemudian dari situ, ya, maka para pakar merumuskan bahwa ada evolusi definisi kepemimpinan ini. Ya, evolusi ini sebenarnya juga sejalan dengan perkembangan teknologi. Kita tahu ya, kita sekarang berada di revolusi industri 4.0 menuju ke 5.0. Nah, ini juga akan mempengaruhi kebutuhan pemimpin yang seperti apa sehingga mempengaruhi definisi itu. Penekanan definisi itu akan dipengaruhi oleh perkembangan atau bahkan bisa juga kebutuhan yang ada di lapangan. Ya, kalau kita dalam konteks dunia bisnis, ya ada di dalam dunia bisnis. Kalau Bapak Ibu ada di dunia pemerintahan desa, ya perkembangan pemerintahan desa. Nah, sebenarnya juga perkembangan manajemen atau kepemimpinan di pemerintah desa itu tidak terlepas juga dengan perkembangan teknologi, Bapak Ibu. Sama di pendidikan juga seperti itu. Dulu saya awal jadi dosen tahun 89 itu kalau ngajar pakai kapur, Bapak Ibu. Ya, mungkin Mas Nafi sudah tidak mengenal kapur tulis. Papan tulisnya hitam, pakai kapur tulis itu. Oh masih. Ya. Kalau dihapus itu bikin sesak nafas itu ya. Kemudian ya saya tahun 80-an awal-awal dosen sampai sekitar 5 tahun atau bahkan 10 tahun itu masih pakai kapur.
kemudian bergeser baru pakai yang disebut dengan whiteboard, ya, pakai spidol misalnya. Dulu berat sekali saya pas pakai kapur itu karena saya ngajar matematika. Nah, kalau matematika harus menulis, harus menghitung di papan tulis itu. Bergeser ke whiteboard, bergeser lagi sudah tidak pakai whiteboard tetapi pakai ya komputer ini, ya, relatif. Whiteboard juga masih ada tetapi hanya sebagai alat bantu sedikit, maka sudah kemudian menggunakan. Sebelum komputer pakai OHP, ya, pakai plastik transparan itu kemudian ditulis gitu, tempelkan gitu ya. Nah, demikian juga dalam kepemimpinan, ya. Ross 1991 menganalisis materi yang ditulis dari tahun 1900 hingga 1990, jadi 90 tahun, menemukan lebih dari 200 definisi yang berbeda untuk kepemimpinan, ya. Analisisnya memberikan sejarah singkat tentang bagaimana kepemimpinan telah didefinisikan selama abad terakhir. Abad terakhir di sini dalam konteks di buku ini adalah abad 20, ya. Maka ini dari tahun 1900 sampai 1929 itu definisi kepemimpinan menekankan pada kontrol dan sentralisasi kekuasaan dengan tema umumnya adalah dominasi. Jadi pemimpin itu adalah yang mendominasi, gitu ya. Nah, kemudian pada konferensi tentang kepemimpinan tahun 1927, kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengesankan kehendak pemimpin pada mereka yang dipimpin dan mendorong kepatuhan, rasa hormat, kesetiaan, dan kerjasama. Nah, ini kan menunjukkan adanya kontrol, sentralisasi kekuasaan, dan dominasi dari pemimpin, kehendak pemimpin. Nah, itu di era-era awal. Kemudian era 1930-an sudah bergeser, ya. Tidak pada dominasi tetapi pada pengaruh, ya. Dengan munculnya pandangan tentang kepemimpinan sebagai pengaruh, ya, tidak lagi sebagai dominasi, lebih sebagai pengaruh, tidak sebagai dominasi. Kepemimpinan juga diidentifikasi sebagai interaksi ciri-ciri kepribadian khusus individu dengan ciri-ciri kelompok. Jadi di sini ketika seorang pemimpin untuk bisa mempengaruhi, pemimpin itu harus memahami ciri-ciri kelompok. Misalnya, ya, bisa kita ciri-ciri kelompok bisa dirujuk dari tingkat pendidikan. Katanya, ya, dari hasil penelitian itu menunjukkan tingkat pendidikan itu mempengaruhi cara berpikir dan cara bersikap seseorang. Ya. Misalnya yang pendidikannya SD, SMP, SMA, sarjana itu berbeda, ya. Nah, Bapak Ibu kalau kemarin mencermati videonya Pak Yonan itu juga ada sharingnya di situ, ya, bahwa Pak Yonan ketika memperlakukan karyawannya yang sebagian besar lulusan SD, berbeda ketika dia mengajak bicara para manajer yang sudah lulusan SMA. Maka Bapak Ibu yang sudah sarjana muda dan selevel sarjana muda sekarang ditingkatkan untuk sarjana. Ya, sebenarnya apa? Yang utama adalah merubah cara berpikir kita, menambah wawasan sehingga berpikir kita akan berubah, akan lebih mempunyai wawasan yang lebih luas nanti di dalam bertindak. Cara berpikir itu akan mempengaruhi cara bertindak dan akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan perilakunya. Nah, Bapak Ibu adalah tokoh masyarakat, ya. Tahun 1940-an itu mendefinisikan kepemimpinan sebagai perilaku individu yang melibatkan secara langsung pada kegiatan kelompok. Nah, ini pergeserannya agak sedikit, ya, tidak terlalu mencolok kalau antara tahun 30-an sampai 40-an ini, ya. Karena ini menjelang-jelang
Perang Dunia Kedua, mungkin suasananya ya, kita belum lahir semua ya. Suasananya saat itu mungkin ya. Pada saat yang bersamaan pemimpin adalah menghimbau atau mengajak pengikutnya. Jadi situasi mungkin ya, situasi menuju Perang Dunia Kedua itu mungkin agak tidak menentu begitu ya. Maka pemimpin di sini adalah menghimbau, mengajak mungkin masyarakat atau SDM pada waktu itu terjadi apa ya? Kalau saya membayangkan kalau orang butuh dihimbau itu kehilangan motivasi mungkin ya. Banyak pesimis itu ya, tidak optimis, maka perlu dihimbau. Nah, ini sudah mulai ada perbedaan yang kalau memakai bahasa statistik itu cukup signifikan ya. Tahun 1950 itu setelah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu para pemimpin dunia itu banyak belajar. Ya. Sehingga terjadi menurut saya muncul wisdom di situ ya, karena perang itu ternyata memporak-porandakan semuanya ya, sehingga terjadi wisdom di situ ya. Meskipun juga luka-luka itu tidak mudah untuk hilang ya. Misalnya yang terjadi di Indonesia ya. Indonesia itu kita paling lama dijajah oleh siapa Bapak Ibu? Oleh siapa Pak Arifin? Monggo di-unmute. Mic-nya di ini dulu. Mas Nafi tolong mic-nya Pak Arifin dinyalain. Belanda, Bu. Belanda. Berapa lama Pak Belanda? 350 tahun. 350 tahun. Dijajah Jepang? Indonesia bukannya tidak pernah dijajahi. Hah? Indonesia bukannya tidak pernah dijajahi. Soalnya kan Indonesia ada setelah merdeka, setelah tahun 40. Ya, Nusantara lah. Ya, dulu ada adanya Mataram, ada Demak, Yogyakarta. Ya, Nusantara. Tapi sejarah menyatakan uang Indonesia. Di Jepang, dijajah Jepang berapa lama Pak? 3 tahun. 2 tahunan Bu. 2 tahunan ya. 3,5 Tapi tahun, apa Bu. yang jadi? Apa, Ya, 2 sampai 2,5 tahun ya. Apa yang terjadi pada yang sampai sekarang masih ada pada kita itu penjajahan, warisan penjajahan Jepang atau Belanda? Belanda, Bu, ya masih. Belanda itu tidak keras. Yang keras, yang sangat militer itu Jepang. Nah, warisan ini kekerasan yang muncul ini adalah Jepang lebih. Kalau Belanda itu, Bapak Ibu sampai 350 tahun kita tidak merasa dijajah toh. Karena lebih human. Ya toh. Kekayaan kita diambil selama 350 tahun kita tidak merasa dijajah. Tapi Jepang hanya hadir 2,5 tahun, itu kita sudah merasakan. Dan luka-luka itu masih ada sampai sekarang. Nah, itu ya. Jadi karena sudah mulai yang terjadi adalah kekerasan ya. Senjata kalau dalam itu ya. Itu sudah digunakan. Kalau zaman Jepang Belanda tidak. Ya, Belanda itu hanya mengambil kekayaan kita, gitu ya. Maka juga di situ orang banyak belajar ya. Jepang kemudian juga banyak belajar setelah dia dibom Hiroshima dan Nagasaki. Itu juga menimbulkan luka. Sampai sekarang kan
tanah Hiroshima dan Nagasaki juga belum pulih dampak dari bom atom itu. Dan orang-orang yang terkena dampak itu juga tidak pulih, cacat seumur hidup. Maka kekerasan perang itu, militerisme itu membuat luka yang cukup dalam, baik secara individu maupun secara bangsa. Nah, maka ini di era 50-an ini sudah mulai ada 3 tema yang mendominasi dalam kepemimpinan, dalam definisi kepemimpinan, yaitu kelanjutan teori Grove yang memikir kepemimpinan sebagai apa yang pemimpin lakukan dalam kelompok. Jadi sudah memperhatikan kelompok, sudah tidak didominasi oleh pemimpin itu sendiri. Ya. Kemudian kepemimpinan sebagai hubungan yang mengembangkan tujuan bersama. Nah, ini juga sudah kelompok, tujuan bersama. Ya. Kemudian yang ketiga adalah efektivitas. Ya, sudah memperhatikan di dalam mencapai tujuan itu memperhatikan efektivitas. Memperhatikan efektivitas itu kalau bahasa sederhananya boleh menurut saya ya, kebermaknaan. Sehingga semua mendapatkan kebermaknaan. Jadi untuk mempengaruhi efektivitas kelompok secara keseluruhan. Jadi secara bersama-sama. Kalau bahasa yang lain bisa dikatakan win-win solution, menang-menang, tidak menang kalah. Ya, sudah bermainnya atau mindset-nya itu sudah menang-menang. Ya, kita bersama, maju bersama. Kemudian tahun 60-an, ya, meskipun masih bergejolak juga, ya, muncul gejolak yang baru 60-an itu, terutama di Indonesia, itu muncul. Ya, tidak hanya di Indonesia ya, Asia ya, Asia waktu itu. Nanti monggo Bapak Ibu yang sejarahnya cukup masih diingat ya. Waktu SMA ini sangat dibahas sejarah ini. Saya catat ingat. Definisi kepemimpinan yang berlaku sebagai perilaku yang mempengaruhi orang menuju tujuan bersama yang menggambarkan kepemimpinan sebagai tindakan oleh orang-orang yang mempengaruhi orang lain ke arah yang sama. Pengaruhi orang lain ke arah yang sama. Kemudian 70-an, fokus kelompok memberi jalan kepada pendekatan perilaku organisasi, di mana kepemimpinan dipandang sebagai memulai dan memelihara kelompok. Ya. Jadi memunculkan kelompok dan memelihara kelompok itu, ya, untuk mencapai tujuan kelompok ataupun organisasi. Maka di sini Burns pada tahun 78 mendefinisikan konsep terpenting dari kepemimpinan adalah timbal balik, adanya timbal balik antara pemimpin dan pengikut, atau antara atasan dan bawahan kalau kita mengacu pada atasan bawahan. Maka di sini Burns mendefinisikan kepemimpinan adalah proses timbal balik mobilisasi oleh orang-orang dengan motif dan nilai tertentu sebagai sumber daya ekonomi, politik, dan lainnya. Ya, bisa macam-macam, berbagai kepentingan. Kesejahteraan bisa juga. Dalam konteks persaingan dan konflik dalam rangka mewujudkan tujuan secara mandiri maupun saling tergantung, baik oleh pemimpin maupun pengikut. Nah, Bapak Ibu, di era bisnis yang semakin ketat ini kita sering mendengar kata persaingan ya. Meskipun ada banyak pakar, terutama pakar humanis, para filsuf humanis itu tidak suka dengan kata persaingan karena kalau persaingan itu mainnya menjadi seolah-olah win loss, kalah menang. Ya, gitu. Maka ya lebih ada yang memberikan istilah mempunyai kemampuan apa ya, daya saing juga sama ya. Nah, saya itu termasuk terkooptasi lebih pada perspektif ekonomi daripada perspektif filsafat. Sekarang lagi sedikit-sedikit saya belajar tentang filsafat. Ternyata lebih penting ya, lebih hakiki itu filsafat. Oke. Kemudian 80-an ini sudah mulai di era modern, sudah ada komputer
ya sudah ada komputerisasi. Ini sudah revolusi industri 3 ya, maka sudah ada komputer. Dekade ini menodai dengan karya ilmiah dan populer tentang sifat kepemimpinan bahwa topik ke puncak kesadaran akademis dan publik. Jadi mulai dibicarakan secara akademis dan publik, ya, menjadi topik yang menarik, yang didiskusikan, dipelajari. Akibatnya sejumlah definisi kepemimpinan menjadi banyak sekali dengan beberapa tema yang masih bertahan, yaitu lakukan sesuai keinginan pemimpin. Yang kedua adalah pengaruh. Yang ketiga adalah sifat atau traits. Yang keempat adalah transformasi. Ini tema-tema yang sampai sekarang ini masih menjadi bahan diskusi atau yang menjadi bahan kajian ketika kita mengkaji kepemimpinan itu seperti apa. Atau kemudian kalau dikaitkan dengan manajemen, maka kepemimpinan yang efektif itu seperti apa, itu akan berkutat pada 4 tema ini, ya. Apalagi sekarang di era perubahan yang sangat cepat, itu transformasi, ini jelas, ya, menjadi kebutuhan. Nah, memasuki abad ke-21, kalau tadi masih di abad 20, ini abad 21, kita sudah di era teknologi 4.0, ya, sudah digitalisasi, tidak berhenti pada komputerisasi, tetapi ke digitalisasi, maka juga dibutuhkan kemampuan-kemampuan. Misalnya ada banyak tokoh yang mengatakan di abad 21 ini ada skill-skill yang dibutuhkan, ya, ada 8 skill yang dibutuhkan. Salah satunya adalah leadership, kemudian digitalisasi. Nah, itu penting, ya. Di abad 21 ini digitalisasi, maka muncul beberapa pandangan atau beberapa diskusi, termasuk juga global citizenship atau wawasan global. Nah, pada abad 21 ini, di antara pendekatan yang muncul, ya, pendekatan yang muncul adalah kepemimpinan otentik atau authentic leadership. Itu di mana keaslian pemimpin dan kepemimpinan mereka ditekankan. Jadi seseorang itu akan menjadi pemimpin yang efektif menurut perspektif ini, itu mereka yang menjadi dirinya sendiri, ya, tidak niru-niru. Ya. Nah, kalau boleh saya ambil contoh, itu Bu Risma. Ya, Bapak Ibu warga Jawa Timur pasti kenal Bu Risma yang dulu wali kota Surabaya, berhasil merubah, ya, betul-betul melakukan perubahan yang luar biasa kota Surabaya itu. Minimal ada 3 yang saya catat, ya, dalam benak saya, yaitu menjadi Surabaya menjadi bersih dan asri dengan tanaman-tanamannya yang indah. Kemudian Surabaya menjadi smart city, ini juga digitalisasi, ya. Kemudian yang luar biasa juga berhasil baru dilakukan oleh wali kota Surabaya yang perempuan, yaitu merubah Gang Doli, ya, betul-betul melakukan perubahan, ya. Gang Doli yang dulunya menjadi pusat negatif, sekarang menjadi pusat yang positif. Itu luar biasa. Dulu dikenal di hal yang negatif, sekarang dikenal produk-produknya yang luar biasa, yang positif. Ada batik dan berbagai macam produk. Itu contoh dari keberhasilan kepemimpinan otentik. Bapak Ibu bisa mencari contoh yang lain juga. Kemudian kepemimpinan rohani. Ini seorang pemimpin yang berfokus pada memanfaatkan nilai-nilai dan rasa panggilan dan keanggotaan untuk memotivasi pengikut. Nilai-nilai dan rasa panggilan dan keanggotaan itu memotivasi pengikut.
Jadi lebih pada ya terkait dengan iman yang dianut, pemimpinan rohani atau spiritual ini biasanya terkait dengan tokoh-tokoh agama, ya. Mereka berdasarkan pada kepemimpinan rohani. Kemudian kepemimpinan pelayan, nah ini dibutuhkan di era sekarang. Sangat dibutuhkan pemimpinan yang menggunakan prinsip kepedulian. Fokus pada kebutuhan pengikut untuk membantu pengikut menjadi lebih otonom, berpengetahuan, dan seperti pelayan itu sendiri. Jadi pemimpin itu, seseorang belum menjadi pemimpin kalau seseorang itu belum melayan. Sebenarnya begitu dalam konsep ini. Jadi yang namanya pemimpin itu adalah melayani, bukan dilayani. Nah, ya, Bapak Ibu sebagai pemimpin, apakah Bapak Ibu itu melayani atau dilayani? Ya, ini juga di pemerintahan sudah ya. ASN itu kan abdi masyarakat. Korpri itu bukan dilayani masyarakat, tetapi pelayan masyarakat, gitu, abdi masyarakat, ya. Meskipun itu sudah dicanangkan sudah sejak lama, Korpri itu tahun berapa ya? Tapi kemudian benar-benar diimplementasikan, misalnya yang saya lihat di Jogja, ya di DIY itu belum lama, ya, belum lama betul-betul perangkat desa itu melayani. Setelah ada model istilahnya frontline, jadi kita tidak lagi mendatangi satu orang ke satu orang, tetapi di kantor desa itu ada seperti hotel gitu ya, sehingga kita cukup mengambil antrian apa yang kita butuhkan di situ, kemudian dilayani satu orang, kemudian kita tidak ketemu langsung dengan orang-orang itu, tapi hanya satu orang. Itu namanya apa? One stop service ya kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa ininya apa? Itu di DIY sudah seperti itu. Layanan satu atap juga di Pemda itu menjadi seperti itu. Itu menunjukkan adanya pelayanan yang luar biasa. Di Jogja ini paling bagus adalah Bantul. Saya warga Bantul. Bapak Ibu bisa studi banding. Ini di Bantul untuk pelayanan satu atapnya. Kemudian yang keempat adalah kepemimpinan adaptif. Ini juga ya sangat dibutuhkan di era perubahan yang sangat cepat ini, di mana pemimpin mendorong pengikut dan untuk beradaptasi dengan menghadapi dan memecahkan masalah, tantangan, dan perubahan. Jadi masalah dan perubahan itu bukan dihindari, tetapi dihadapi. Maka Bapak Ibu, saya minta juga ketua kelasnya untuk membuat link Zoom, biar juga itu sebuah tantangan mungkin juga. Kemudian juga membuat folder di Google Drive gitu ya. Itu juga proses, masih ada juga yang belum memakai email student UNY gitu. Nah, itu juga. Ini juga dalam konteks Bapak Ibu bagaimana beradaptasi dengan teknologi gitu ya. Nah, maka dari situ ya, dari berbagai hal itu bisa dirumuskan. Ini ada dua rumusan. Kepemimpinan adalah proses di mana seorang individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Yukel ini penulis buku tentang kepemimpinan, itu kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan menyetujui kebutuhan yang harus dipenuhi dan cara menindaknya atau cara melakukannya, gitu ya, serta proses memfasilitasi individu dan kelompok agar berusaha mencapai tujuan bersama. Ini menurut Yukel secara komprehensif. Nah, maka dari situ ya, dari pengamatan itu tadi ya, teori yang diamati dari lapangan, maka muncul pemahaman bahwa kepemimpinan itu bisa didefinisikan dalam dua perspektif, yaitu perspektif trait atau sifat dan perspektif proses.
ya, atau menurut sifat, menurut proses. Sekali lagi adalah perspektif ya, Bapak Ibu. Perspektif itu kecenderungannya adalah subjektif, ya, tidak objektif. Maka kebenarannya tentu tidak mutlak. Artinya kita tidak bisa mengatakan adalah yang baik atau yang benar itu menurut sifat ataupun menurut proses, tergantung ya. Tergantung kita merujuk dalam perspektif sifat atau dalam perspektif proses ya. Maka di sini kalau menurut sifat itu pemimpin itu sifat sejak lahir, ada sejak lahir. Maka bisa dikatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan. Ya. Sedangkan menurut proses itu kepemimpinan itu interaksi. Maka pemimpin ya untuk pemimpin itu bisa diciptakan, bisa dilatihkan. Ya. Maka Bapak Ibu juga di sini juga dalam konteks studi lanjut itu untuk dilatih, untuk semakin kalau pisau tadi ya semakin tajam. Nah, maka kita bisa melihat di sini ya ada 3 paham kemudian tadi dilahirkan, diciptakan, maka kemudian pemimpin itu dilahirkan dan diciptakan. Ini yang yang paling ideal gitu ya. Kalau dilahirkan saja kemudian tidak diasah ya, maka ya ibarat pisau tadi ketul, tidak tajam. Kalau hanya praktekkan saja, diciptakan melalui pelatihan pendidikan tanpa ada bakat ya bawaan, itu juga biasanya kurang gitu ya, kurang berani atau ngangkatnya berat. Bapak Ibu bisa ya membayangkan ini. Gampangnya Bapak Ibu yang bisa dilihat. Bapak Ibu ini aja lah, karena saya perempuan ya, masak ya. Kalau kita suka atau ada bakat masak dari keluarga itu ya, melihat YouTube begitu saja atau melihat orang masak, maka kita kemudian bisa memasaknya. Tetapi kalau kita sama sekali tidak punya, maka tidak susah untuk kami. Atau ini seni ya, menggambar misalnya. Saya itu sama sekali tidak punya bakat seni. Ya, tes seni saya rendah sekali. Saya juga nggak bisa nyanyi, ya. Menggambar juga nggak bisa, memadukan warna itu juga tidak bisa, ya. Maka mau belajar gambar seperti apa, les gambar ya juga nggak bisa. Atau Bapak Ibu saya yang perempuan-perempuan itu sejak kecil itu dileskan nari, gitu ya. Karena saya tidak ada talenta, tidak ada bakat itu, maka saya tidak bisa. Ya, saya juga les seperti mbak-mbak saya, kakak-kakak saya kebetulan saya yang ceweknya 3 bersaudara, saya paling kecil. Mbak-mbak saya itu kemudian bisa nari, ya, bisa pentas, saya tidak bisa. Itu bedanya. Kalau ada bakat dan tidak ada bakat, gitu ya. Maka yang ideal ini ada bakat dan kemudian dilatih, maka akan menjadi pemimpin. Maka yang ideal itu adalah yang aliran yang atau paham yang konvergensi. Itu Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Monggo. Kalau tidak siapa ya? Siapa mau sharing? Saya tunjuk atau mau sharing? Mas Nafi aja deh. Mas Nafi. Ya, Bu. Nih, Mas Nafi tugas sehari-harinya apa, Mas Nafi?
Untuk tugas sehari-harinya membantu orang tua di bidang usaha goreng kerupuk. Oh, bukan perangkat desa ya? Untuk di perangkat desa sebagai ketua BUMDes. Ketua BUMDes, oke. Iya, Bu. Mas Nafi berarti punya staf ya? Ada. Mas Nafi tugas pokoknya ketua BUMDes itu apa? Tugas pokoknya mengatur, merencanakan. Merencanakan. Ada capaian atau ada tujuan yang ingin dicapai? Ada target-target itu? Ada, Bu. Bagaimana Mas Nafi dalam memastikan target-target itu tercapai? Memastikan yang pertama membagikan tugas kepada anggota. Membagikan tugas kepada anggotanya ya, sehingga tugas-tugas ini untuk mencapai tujuan itu. Untuk gimana kita tahu tujuan itu tercapai, dari tiap anggota ini melaporkan tugasnya apakah sudah sesuai dengan bagian yang sudah saya serahkan ke bagian itu. Itu secara umumnya. Bagaimana Mas Nafi memastikan bahwa stafnya itu mengerjakan sesuai harapan Mas Nafi? Dari hasil tiap masing-masing bagiannya, Bu. Apakah pelaporannya ini jelas atau tidak, itu kan sudah jadi tolak ukur apakah dia sudah menjalankan tugasnya gitu. Contohnya Mas, contoh realnya. Semisal saya di sini saya usahanya di bidang pengeboran ya, Bu ya. Apabila pengeboran sumur ini sumur air, Bu. Untuk perairan sawah. Jika jadi ada membuat sumur-sumur bor gitu. Soalnya perairan di jasanya apa Mas? Jasanya apa, Bu? Iya. Iya loh. Kan BUMDes itu kan berarti menjual jasa menjual ya, jasanya, Mas? Pengeborannya itu, Bu. Oh, jasa pengeboran sumur. Jadi jasa membuat sumur bor. Iya. Terus targetnya tiap tahunnya apa, Mas? Untuk target tiap tahunnya tetap berjalan, Bu. Maksudnya kita menyediakan bagi siapa aja yang ingin sawahnya atau daerahnya mau ada sumurnya gitu, Bu. Itu jasanya itu. Mas Nafi membuat target pendapatan nggak tiap tahunnya? Untuk targetnya dalam 1 bulan minimal itu ada 1 pengeboran. 1 bulan minimal 1 pengeboran. Dapat berapa, Mas, ngebor 1 itu sumur itu? Untuk jam 1 bulan rata-rata 2. Soalnya juga dapat pendapatannya berapa dengan mengebor 1 sumur itu? Dalam 1 sumur, 1 sumur itu kita tarif 5 juta.
tiap Satu sumur 5 titiknya. juta. Ya, titiknya. Terus itu kan Mas Enu mesti bayar tenaga, bayar itu. Terus, ya, dari 5 juta itu, itu pendapatan bersihnya berapa? pendapatan bersih 1,5. 1,5. Itu untuk di karyawannya berapa? Karyawan ada 4. 1 bulan panjenengan membayar karyawan butuh biaya berapa? Untuk satu butuh dana orang berapa? 700 tiap pengeboran. Jadi 7 kali 700. Soalnya ini 4 tim Bu ya ukurannya. Karyawannya dibayarnya tidak bulanan. Tidak, tiap ada proses pengeborannya itu. Enggak, panjenengan membuat enggak? Itu ada biaya tetapnya, biaya variabelnya, gitu toh Mas? Ada kan panjenengan kan ada karyawan yang digaji bulanan, ada karyawan yang digaji per pekerjaan, gitu. Per pekerja. Untuk di BUMDes yang saya pegang pembayarannya tiap bukan bulanan Bu, tapi tiap ada titik pengeborannya itu. Soalnya tiap kan ada tidak pekerjaan, ada titik. Satu orang ya. Soalnya enggak ketika setiap ngebor 1 orang 700 Bu. Tiap orang 700 untuk tiap titiknya. 700 ya. Kalau 1 orang dibayar 300 tiap ngebor sebulan hanya ngebor sekali, Ya, bisa untuk hidup enggak seseorang itu digaji 700, pendapatannya 700. Kalau layak enggak? Kalau dihitung dari taraf kehidupan sih cukup Bu ya. Dicukupkan lah paling enggak. Kabupatennya berapa Mas? Kabupaten kalau nggak salah 3,6 kalau nggak salah. 3,6? 3,2 UM. DIY aja cuma 1,8 UMP-nya. Oh itu berapa ini Pak Kades? Provinsi ya? Hah? Masa Bojonegoro 3,6? Oh itu provinsi, lupa saya. Oke, kalau 3,6 ya, panjenengan hanya menggaji 700. Ya kasihan sekali no. UMP-nya 3,6 ada di 700. Nah, maka dalam konteks ini ketika panjenengan tidak ada target, maka tadi sebagai pemimpin panjenengan tidak mensejahterakan. Nah, ya kan? Pada pemimpin itu harus mensejahterakan. Nah, maka kalau jadi panjenengan sebagai ini koordinator ya, itu maka bagaimana melayani ya tadi, maka melayani masyarakat, melayani petani, jemput bola, tidak menunggu petani. Misalnya ya, jadi bagaimana mindset panjenengan harus membuat tadi mensejahterakan tadi ya. Paham yang saya maksud? Bapak Ibu yang lain mungkin bisa responnya. Untuk OMR Bojonegoro Bu 2 juta kurang Bu. 2 juta kurang 1.800.000 sampai 2 juta Bu. 2.075.000 Pak. Untuk tahun ini ya itu 2 juta atau 2 juta. Berapa ini kok nggak sama-sama ini? 2 juta. Tahun 2022 rilis karena saya perangkat desa gajinya 2.080.000 Bu 1 bulan. Itu UM kabupaten ya?
2.080.000. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berpikir kesejahteraan, ya, maka minimal ya harus mendekati, kalau tidak bisa sama, ya, karena itu sudah dihitung kebutuhan. Bapak Ibu, di Jogja membantu saja. Ini Bu ya, maaf sebelumnya. ART kalau sudah anggotanya Mas Nafi itu 1 kali kerja 700.000 itu ya lebih dari layak Bu. Karena dalam 1 bulan itu dirinya bekerja kan cuma 1 kali Bu, kan tidak 1 bulan bekerja di situ loh Bu, maksudnya 1 kali kerja setiap ada proyek gaji 700.000 maksudnya Pak. Jadi selama 1 bulan yang 29 hari kan bisa kerja di luar tuh Bu, misalkan gitu. Iya, kalau dia dapat pekerjaan, maka di situ harus dipikirkan juga, ya, bagaimana ya. Karena ini sudah menjadi perusahaan BUMDes, ya, itu. Jadi bagaimana orang-orang atau SDM yang terlibat di BUMDes ini kemudian menjadi sejahtera dari BUMDes itu. Harapannya pemerintah kan begitu. Sehingga penduduk itu tidak keluar dari desa, bahkan tidak perlu jadi TKI atau TKW. Saya tadi dapat perkatasan TKW itu terdampar di pulau apa, gitu ya, yang mengerikan menurut saya. Gitu. Ya, kalau kemudian kita hanya kan dia hanya bekerja sekali, gitu ya. Sing liyane mbuh raro. Ya kalau dapat pekerjaan. Sebagai pemimpin, ya, BUMDes itu mesti berpikir bagaimana SDM atau karyawan itu menjadi sejahtera di BUMDes itu. Itu tugasnya para pemimpin BUMDes, termasuk Mas Nafi ini. Kalau Mas Nafi koordinator untuk pengeboran, nah bagaimana agar itu orang-orang yang bekerja di pengeboran itu tersejahterakan. Karena tadi kan pemimpin itu ya mencapai tujuan bersama untuk kesejahteraan bersama, ya, kesejahteraan bersama. Ingat ya, kesejahteraan yang dicapai, dan kesejahteraan itu adalah kesejahteraan bersama. Itu Bapak Ibu. Jadi monggo yang ada acara ngaji untuk di mute aja yang ada acara ngaji biar tidak mengganggu. Oke, gimana Mas Nafi? Kira-kira apa yang terbesit di dalam benak Mas Nafi untuk semakin mensejahterakan stafnya Mas Nafi, ya, di mana Mas Nafi sebagai pemimpinnya. Mana Mas Nafi? Untuk targetnya ya, kalau kita lihat dari produk jasa kita yang saat ini, untuk mentargetkan berapa titik dalam 1 bulannya itu kayaknya tidak bisa kecuali. Tapi jikalau kita membuat bidang usaha lain, baru kita bisa. Misal dari kita kembangkan di bidang perairan air minum, misalnya kita buat sumur, kemudian kita buat toren, penampungan air besar, kemudian disalurkan ke penduduk. Tiap penduduk dikasih meteran untuk meteran airnya. PDAM itu ya. PDAM seperti itu mungkin bisa. Jadi tiap bulannya ada pemasukan yang tetap. Jadi kalau dari model seperti itu bisa. Tapi kalau dari model sumur bor kayaknya belum bisa, Bu. Dilihat dari biaya produksinya pun juga mahal.
dari biaya ngebornya segitu, terus palaron, terus alat penghisap airnya pun pompanya pun juga mahal. Makanya nggak semua nggak setiap bulan itu pasti dapat lebih dari 2 gitu. Mas Nafi, sawah yang sudah ada sumur bornya itu setahun bisa panen berapa kali? Atau bandingannya dengan tidak ada sumur, ya, sebelum ada sumur dengan setelah ada sumur itu ada perbedaan nggak produktivitasnya sawah? Ada, Bu. Ada tiap. Ada. Di beberapa tahun ke depan padi itu cuma 2 kali dalam 1 tahun. 2 kali dalam 1 tahun. Selebihnya pertanian yang tidak mengandalkan banyak air, Bu. Misal kedelai, jagung. Ya. Ini kan misalnya setelah 1 ada hektar pengeboran, itu sebelum ada sumur itu setahunnya bisa menghasilkan berapa? Setelah ada sumur bisa menghasilkan berapa? Sebelumnya kalau berapanya kan kita lihat ukuran dari sawahnya, Bu. Tapi untuk dari hasil panennya per 1 hektar misalnya, atau per 1 petak atau apa ukuran di situ. 1 sumur itu bisa mengairi berapa meter persegi? 1 hektar ya, 1 hektar. 1 sumur. 1 hektar. Biasanya rata-rata biaya pengeborannya kolektif, Bu. Ya. Jadi beberapa sumur. Maka ini Mas Nafi, ya. Ya, Bu. Mas Nafi harus bisa menghitung. Ya. Sumur bor itu sebagai investasi, ya. Maka harus bisa menghitung berapa sebelum ada sumur dan setelah ada sumur. Ya. Kalau Mas Nafi sudah bisa menghitung, nah ini disampaikan kepada petani, ya, petani. Nah, kemudian juga bisa juga ditambah sharingnya petani yang sudah ada sumurnya, bahwa dia pendapatannya akan meningkat. Nah, maka lahan-lahan yang belum, ya, ada sumurnya bisa ditawari itu, ya kan? Kan masih banyak lahan pertanian yang belum ada sumurnya. Nah, berarti masih ada. Biasanya yang ini, Bu, ya, maaf sebelumnya ya mau jawab ya. Biasanya kalau yang terkendala itu yang musim tanam kedua, Bu. Musim tanam kedua itu kalau tidak ada sumur itu terkendala kekeringan, Bu. Biasanya kalau sudah kekeringan otomatis hasil panennya anjlok, Bu. Tuh. Iya. Nah, kalau ada punya sumur bor itu kan masih tertolong gitu loh kalau terkendala kekeringan. Iya. Kalau musim penghujan yang pertama itu tidak ada kendala signifikan karena durasi air hujan itu sangat tinggi, Bu, masih. Kalau yang kedua permasalahannya gitu, terkendala kekeringan apabila padi sudah kekeringan, otomatis penghasilannya akan down. Ya, berarti biasanya kan ada. Ya ada selisih, Bu. Kalau misalkan padi bagus, tapi kalau terkendala kekeringan, tidak ada air, hasilnya akan misalnya 1 hektar ditarget 7 ton. Kalau sudah kekeringan, hampir bisa jadi setengahnya atau mungkin bisa jadi gagal panen, Bu. Kalau tidak ada sumur. Nah, ya itu Mas Nafi, karena Mas Nafi mau jualan jasa membuat sumur, Mas Nafi harus bisa menghitung. Itu. Nah, ini bisa jadi kerangka tugas akhir, Bu, ya? Iya. Kan? Jadinya ke situ, Ibu. Maka melihat peluang secara lain, pemimpin itu harus mampu melihat secara lain atau secara baru, ya. Seperti kemarin contohnya Pak Yonan, ya. Bagaimana kereta api itu menjadi angkutan yang andalan. Yang dulunya disingkiri, dulunya dibandemi oleh masyarakat, sekarang
menjadi andalan masyarakat terutama di Pulau Jawa ini. Ya. Lebaran kemarin yang naik kereta nggak kena macet, lancar jaya, gitu kan? Nyaman, bersih, tepat waktu. Oke, gitu ya Mas Nafi. Yang sebelumnya, ya Bu. Ya, harus berhitung, harus dihitung itu, wajib itu. Untuk menjadi pemasar, panjenengan harus menjadi pemasar. Nah, kalau petani tidak diajari atau dia tidak diajak berpikir manfaat, tidak dijelaskan, maksud saya, tidak dijelaskan manfaat sumur bor, ya dia merasa bikin sumur bor hanya biaya saja, buang-buang duit. Nah, kayak gitu toh, menjadi kos. Padahal membuat sumur bor itu adalah investasi. Sama dengan Bapak Ibu sekarang ini studi lanjut itu bukan membuang-buang waktu, bengi-bengi cek data online, ngantuk-ngantuk. Silakan minum kopi yang ngantuk. Ya. Nah, bukan sebagai kos ya, tetapi sebagai investasi. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan hasilnya. Baik, itu Mas Saifuddin Mufid Raisen. Monggo Mas Saifuddin mau menyampaikan apa? Mas Ahmad Saifuddin Raisen. Monggo Mas Ahmad. Mas Nafi, tolong Mas Saifuddin di unmute. Sudah. Hanya sekedar menambahi dari kasus dari Mas Nafi tadi. Mas Saifuddin kayaknya sinyal Anda nggak bagus, nggak usah on cam. Off cam aja. Off cam aja. Sumur sibernya saja Bu yang dibuat usaha BUMDes, bukan pengeborannya. Selamat malam Bu. Ya. Mas, kameranya di off-nya aja. Mas, di off-kan aja suaranya. Cuma suaranya itu agak apa? Biar sinyal lega. Selamat malam Bu. Ya, silakan diulang Mas, tadi nggak denger ya. Selamat malam Bu. Ya. Iya. Halo. Selamat malam. Halo. Jelas Mas. Monggo Mas, lanjut Mas. Menyambung dari kasus BUMDesnya Mas Nafi Bu. Itu apa agak baiknya yang sumur sibelnya saja yang dibuat usaha, bukan pengeborannya. Kalau pengeborannya kan nggak setiap orang butuh dan nggak setiap orang mampu untuk melakukan pengeboran. Tapi kalau sumur sibelnya yang dibuat usaha di BUMDes, pasti setiap orang itu bisa mengikuti apa yang memanfaatkan sumur sibelnya itu. Maksudnya sumur sibel itu gimana? Saya tidak paham. Pengeborannya itu pengeboran itu Bu. Jadi intinya membuat sumur lah di tanahnya siapa? Airnya Bu yang dibuat bisnisnya airnya Bu. Bukan pengeborannya. Gitu. Berarti membuat sumur bor di tanah desa gitu, kas desa gitu. Kalau pembuatan sumur di tanah mana saja itu kan bisa Bu, asal ada MOU yang jelas. Antara yang punya tanah itu berapa persen, antara yang punya sumur berapa persen itu kan bisa Bu, asalkan jelas. Iya, betul sekali. Jadi bisa itu juga bisa sebagai alternatif. Ya. Kalau memang pemilik lahannya tidak mau invest, maka yang invest BUMDes, ya. Sama dengan kalau pemerintah itu memasukkan PMA itu loh, modal asing. Kita tidak punya modal, maka modal asing datang ke Indonesia membangun pabrik. Setelah nanti sekian tahun baru menjadi milik kita, kan seperti itu. Sama itu juga. BUMDes menjadi PMA-nya
bagi petani. Ya, terima kasih sekali. Bisa itu Mas, sangat-sangat bisa ya. Terus Bisa juga. Terus kalau untuk usaha jasa pengeboran kan nggak setiap orang membutuhkan dan nggak setiap orang mampu untuk melakukan pengeboran, Bu. Kalau jasa mungkin bisa dialihkan yang lain, pengadaan traktor, mungkin pengadaan mesin pemanen atau pengering gabah, yang terutama pengering. Karena biasanya di saat panen musim hujan itu harga gabah anjlok, dan kalau bisa itu BUMDes mengelola hasil panen waktu musim penghujan itu di pengering, nanti bisa kerja sama-sama Bulog kan. Betul sekali. Itu bisa menjadi diversifikasi jasa yang dilakukan oleh BUMDes. Ya, bisa sekali Mas. Tetapi juga menurut saya, karena tadi disampaikan Mas siapa tadi ya, kalau tidak ada sumur maka bisa gagal panen. Lah kalau gagal panen apa yang dikeringkan? Ya, berarti di situ keberadaan sumur bor itu menjadi vital. Ya, ketika itu vital maka itu harus menjadi solusi yang utama dulu. Nah, solusi utama kalau petani misalnya merasa berat, ya, tadi kan bisa gotong royong, bisa ada investor misalnya bisa bekerja sama dengan bank, ya misalnya begitu. Ya, silakan BUMDes mengaturnya, kan begitu. Jadi strategi sekali menurut saya BUMDes ketika bisa menjadi mediator antara petani dengan BRI misalnya, ya, atau Bank Jatim. Ya, ada toh di Bojonegoro Bank Jatim. Seperti itu Mas. Nah, ada banyak alternatif itu sehingga tadi karyawan atau SDM itu bekerja di BUMDes tidak hanya sehari dalam sebulan, tapi bisa sepanjang bulan ya, dia menjadi karyawan dan dia sejahtera dari BUMDes. Terima kasih Mas Saifuddin, Mas Nafi. Ya. Ada lagi? Mas Nafi ini sudah ada ide-ide? Banyak Bu, banyak. Cuma saya terkendala kan harus dirapatkan di musyawarah desa kan seperti itu. Nah, itu kendalanya di situ. Ada Pak Kades enggak di sini? Kalau di musyawarah desa itu bukan kendala Mas. Nanti kan bisa dicarikan solusi terbaik untuk mendapatkan pendapatan lebih. Asal hitung-hitungannya jelas ya Pak. Ya itu tadi. Jadi dibuat, ya, yang penting hitungannya jelas. Nanti pasti kan kalau hitungan jelas nanti pada setuju Bu. Ya sip. Nah tuh udah solusi itu ya. Monggo itu sudah dukung oleh Pak Saifuddin ya. Saifuddin. Ada Pak Kadesnya enggak Mas Nafi? Maaf saya enggak hafal ya Bapak Ibu. Ada 3 Bu. Nah, monggo Pak Kades ngendikan. Siapa yang Pak Kades yang saya enggak hafal. Hadir kayak Pak Kades sih. Monggo. Pak Edi Mahfud ya, yang Pak Kades ya? Bukan Bu. Bukan. Pak Safi nomor referensi 3 ini kalau Bu. Pak Saifuddin. Oh, Pak Muhammad Syafi'i. Iya, Bu. Monggo Pak Syafi'i, ngendikan Pak Syafi'i. Iya, Bu. Ada acara ini lagi acara mana kita ikut nyambung aja, nggak bisa. Ngaji terus ini. Putus-putus ya. Ada di acara Bu. Acara. Oh, ada di acara. Oh, iya. Ya. Ya, begitu ya. Bapak Ibu, artinya kepemimpinan itu langsung dipraktekkan ya secara definisi, secara teori atau teori itu diambil dari aktivitas-aktivitas kita
sehari-hari, ya, kegiatan kita sehari-hari. Maka secara teori itu dinamakan fenomenologi. Nah, di sini dikatakan bahwa komponen kepemimpinan secara fenomenologis itu, ya, itu sebagai proses, sebagai cara mempengaruhi, sebagai peristiwa yang terjadi dalam kelompok, sebagai cara untuk mencapai tujuan bersama, dan sebagai cara mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Maka Bapak Ibu yang sudah belajar manajemen dan belajar kepemimpinan, ketika memimpin lembaganya, organisasinya, atau tadi Mas Nafi di sub pengeboran sumur bor itu menjadi mampu mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Nah, efektif dan efisien ini artinya juga mensejahterakan, efektif dengan yang benar, ya, yang benar. Maka yang benar dalam konteks pemimpinan itu membuat yang dipimpin itu membuat sebaik secara lembaga maupun secara individu atau personal. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian karena sudah jam 9 tugasnya, ya, tadi karena kita untuk menjadi ini kita harus tahu siapa kita, ya. Tugasnya Bapak Ibu mendeskripsikan siapa aku, siapa Bapak Ibu itu, ya. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa menemukan, ya, hal-hal yang positif atau talenta Bapak Ibu, ya. Baik talenta itu yang sudah bisa berkembang dengan baik maupun yang belum, atau juga apa yang kekurangan, yang dirasa kekurangan, ya, sehingga yang kekurangan itu nanti bisa di upgrade, ya. Ini penting sekali, ya, sampai buku, ya, yang menunjukkan bagaimana mengenal diri itu, siapakah aku sebenarnya, itu bestseller, ya. Sebenarnya kalau ini bisa di remaja, ya, dalam menemukan jati diri dan potensi. Tapi pemimpin pun perlu lagi mengenali yang pun perlu mengenali agar semakin bisa mengembangkan diri. Ya. Kalau masa remaja itu memang sangat penting, ya. Di Jogja ini kalau Bapak Ibu pernah dengar ada marak klitih itu karena anak-anak, dan klitih itu dilakukan oleh anak-anak SMP. Anak-anak SMP itu menurut pakar psikologi adalah dia di tahapan mencari identitas diri, mencari jati diri. Ketika dia tidak menemukan jati dirinya, tidak mampu menemukan, maka dia bergabung dalam klitih. Nah, di situ untuk mendapatkan pengakuan. Nah, nanti Bapak Ibu akan bisa melihat, ya, atau di dalam teori itu ada teori yang disebut dengan jendela Johari. Nah, Johari itu diambil dari penemunya Joseph Luth dan Hari Itham. Ya, maka disingkat menjadi Johari, Joseph dan Hari, ya. Itu merumuskan ada 4 kuadran dalam diri kita, ya. Kuadran yang pertama ini diri terbuka. Ya, terbuka itu kita tahu dan orang lain tahu. Itu ternyata paling kecil, Bapak Ibu, ya. Nah, kalau kita lihat kotaknya ini kan menunjukkan paling kecil. Kemudian diri buta. Itu yang kita tidak tahu. Ternyata itu paling besar, Bapak Ibu, ya. Ini hasil penelitian, Bapak Ibu. Ternyata kita masing-masing itu, ya, banyak tidak tahu tentang diri kita kalau kita tidak pernah mencoba mengenali diri kita siapa aku, ya. Kemudian kuadran yang ketiga itu diri tersembunyi, ya. Kita tahu, orang lain tidak tahu. Ya, itu juga. Itu cukup besar, ya, cukup besar kedua. Kemudian yang kuadran keempat adalah diri yang tidak dikenal siapapun. Ya, ini juga
lebih besar daripada diri yang terbuka tadi. Maka ini penting sekali tadi karena kita mengacu pada pemimpin itu bisa dilatihkan, bisa diciptakan ya. Untuk bisa menjadi seorang pemimpin, kita harus mengenal diri kita sendiri sehingga kita minimal bisa memimpin diri kita sendiri untuk kemudian memimpin orang lain dan memimpin lembaga. Setuju Bapak Ibu? Paham? Ada pertanyaan untuk materi malam ini? Saya kira cukup di sini. Apakah ada tanya, Bu? Monggo Mas Nafi. Jadi dari yang saya simpulkan pertemuan saat malam ini adalah kepemimpinan itu terbangun dari kondisi lingkungan pada saat itu, Bu ya. Bisa, Mas. Bisa dalam perspektif itu. Misalnya ya, ketika kalau saya di Jogja ya, ketika ada gempa bumi kemarin ya, kemudian muncul orang yang memimpin bagaimana menyelesaikan ya atau membantu ya korban dari gempa bumi itu. Ya. Atau yang baru saja 2 minggu yang lalu itu di Jogja juga terjadi puting beliung ya. Muncul pemimpin spontan. Itu bisa ya. Ini juga pemimpin bisa kemudian karena dia jadi statusnya jabatannya seperti Mas Nafi karena menjadi koordinator BUMDes. Bisa seperti itu. Tapi bisa juga yang non formal. Jadi pemimpin itu bisa muncul secara formal maupun secara non formal. Itu Mas. Jadi yang jelas, Mas? Pengaruh yang amat sangat maksudnya yang sangat muncul berarti lingkungan sekitar saat itu. Ya, Bu. Pengaruh yang membentuk kepemimpinan seseorang itu berarti lingkungan sekitar pada saat itu, Bu. Bisa jadi, bisa melihat juga dari, tidak bawah. Ya. Misal Bisa. kayak melihat dari kepemimpinan Pak Karno, terus ke bawah lagi Pak Harto dan seterusnya. Kan dari segi itu kan kita bisa lihat kondisi pada saat itu kan ya membentuk mereka gitu ya. Ya. Tetapi kan juga harus diingat bahwa tidak ujuk-ujuk toh. Iya. Pak Karno bisa menjadi seorang pemimpin karena beliau rajin belajar, ya studi, kan gitu toh. Nah, dia mengasah dirinya, ya mengasah dirinya. Juga Pak Harto, ya. Kalau Pak Harto masih tetap menjadi pemuda desa di mana Godean itu, Sedayu, ya tidak masuk TNI, ya dia tidak menjadi presiden kan? Ya, itu kan juga berangkat dari diri sendiri, bukan hanya oleh lingkungan, tetapi juga dari pribadi itu sendiri sejauh mana dia kemudian mengasah dirinya, ya, untuk menjadi seorang pemimpin. Begitu Mas Nafi. Jadi kombinasi dari dilahirkan dan dibentuk tadi. Iya, itu yang paling ideal. Dilahirkan dan dibentuk yang paling ideal. Itu sudah plong? Bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi? Yang lainnya. Monggo, masih ada? Baik, kalau tidak ada, lupa tugasnya ya, Bapak Ibu, untuk tadi. Sehingga kalau kita mengenali diri kita, maka Bapak Ibu kemudian bisa membuat planning. Saya harus bagaimana? Apa yang harus saya asah?
apa yang harus saya hilangkan dari sifat-sifat atau kondisi saya yang tidak mendukung gitu ya misalnya. Paham ya Bapak Ibu? Untuk mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin yang efektif dan efisien. Kan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Arifin mau menyampaikan? Bu, nanti Pak tadi Uda, saya hadir loh Bu, dari awal hadir, tapi di absen tidak bisa ngomong hadir Bu. Oh, dari awal. Oh, Pak Al-Huda. Ya. Oh, mau menyampaikan enggak, Pak? Ya, ini masalah pemimpin itu bisa dicetak atau secara kebetulan atau gimana Bu? Bisa enggak secara kebetulan langsung dicetak jadi seorang pemimpin yang hebat itu bisa atau tidak? Kan sekarang kan muncul orang-orang yang enggak hebat tapi kebanyakan yang suaranya yang hebat-hebat disuarakan terus itu. Tapi pemimpin itu tidak ada kompleks untuk menjadi seorang pemimpin hebat tapi diajung-ajungkan supaya jadi yang hebat loh. Kan muncul sekarang ini kan berita-berita yang kayak gitu loh. Ya. Bisa enggak seperti itu? Ada banyak hoak ya. Ya. Gimana Mas Nafi? Tadi Mas Nafi sudah bagus sekali pertanyaannya Mas. Udah. Gimana Mas Nafi? Kalau menyikapi fenomena saat ini sih yang paling berpengaruh adalah kepentingan Bu ya. Ada kepentingan sekumpulan kelompok lah, sekelompok di mana dia menciptakan dalam tanda kutip kasarnya itu boneka guna tujuan kelompok tersebut tercapai, meninggalkan tujuan maksudnya kesejahteraan lingkungannya. Seperti itu yang saya tangkap dari fenomena yang terjadi itu. Ya, ini dampak atau sisi negatif dari berkembangnya internet ini ya. Maka muncul hal yang salah itu menjadi benar, hal yang benar menjadi salah. Hal yang baik menjadi buruk, hal yang buruk menjadi baik. Maka di dalam ilmu sosial itu disebut sekarang kita berada di era post-truth, di era tidak kebenaran, di luar kebenaran, gitu ya. Nah, maka ini juga disadari oleh pemerintah, ya, kalau masyarakat kita ya perlu dididik, perlu dicerdaskan. Maka tingkat pendidikan masyarakat kita harus ditingkatkan. Nah, ketika seseorang itu berpendidikan tinggi, kalau bahasa biyen orang tua mengatakan mangan sekolahan, ya, itu cara berpikir dan bersikapnya tentu berbeda, akan lebih bijaksana. Tidak setiap informasi itu ditelan mentah-mentah, tetapi akan diproses dan kemudian memutuskan secara bijaksana. Tidak semua informasi itu dianggap benar, maka bisa memilah mana yang hoax dan mana yang benar. Maka Kominfo, ya, Kementerian Minfo, informasi, ya. Kominfo itu kepanjangannya apa? Saya lupa. Itu menyediakan istilah channel, ya. Apa channel? Apa? Menyediakan untuk kita bisa ngecek apakah berita itu benar atau hoax. Nah, sering jari-jari kita itu latah, ya kan? Tidak dicek dulu kebenarannya, langsung di-share di grup-grup. Nah, kalau sudah nge-share yang pertama merasa sudah
menjadi yang unggul. Nah, ini kita. Nah, itu yang kita harus hindari, Bapak Ibu sebagai tokoh masyarakat, ya, perangkat desa harus memberikan edukasi. Bahasa sekarang itu disebut dengan literasi, ya, harus literasi terhadap media, ya, harus cerdas karena yang terjadi yang hoax itu suaranya jauh lebih keras daripada yang benar. Maka yang benar juga harus bersuara agar masyarakat, rakyat itu bisa mendengarkan yang benar, tidak dicekoi yang hoax saja. Kadang Bapak Ibu. Mas sudah, ya. Nah, ya, fenomenanya Pak itu, Bu. Mendes, ya, mewajibkan panjenengan kuliah ini juga sebagai salah satu strategi pemerintah Indonesia membuat rakyat kita terbebas dari hoax, gitu. Tidak termakan oleh hoax. Ya. Itu Mas Sudah. Nah, tadi mau Bu, nyambut terima Mas kasih. Iya. Tuntunan jadi tontonan, yang tontonan jadi tuntunan. Tontonan jadi tuntunan. Ya, maka yang benar, yang tahu benar harus berani bersuara dan mau bersuara. Sering ya yang tahu malah tidak bersuara, yang sok tahu malah bersuara. Seperti kata pepatah, tong kosong nyaring bunyinya, begitu. Iya. Itu sekarang banyak terjadi. Nah, maka kita harus menjadi Bapak Ibu sebagai corong masyarakat, agen perubahan, ya, agent of change, harus berani. Gitu. Berani tidak populer. Demi kebenaran, ya. Itu Bapak Ibu. Baik, karena waktu sudah 9.21. Untuk tugasnya, Bu. Itu berarti kita mendeskripsikan diri kita, siapa kita, kelebihan kita, dan kekurangan kita, gitu aja. Iya. Kemudian ke depannya apa strategi yang akan dilakukan, gitu ya, untuk Bapak Ibu semakin terasah kemampuan kepemimpinannya, semakin terasah talentanya. Kalau bahasa memakai fenomena pisau, pisaunya semakin tajam, gitu, Bapak Ibu. Kan ya? Terus diasah. Ya. Nah, yang utama dan ini menjadi raport nasional Indonesia itu rendah dan Ya, Bu. cuman bakso 10 mangkok, ya. Kemarin Pak Ketua sudah saya berikan nomor marketingnya, ya, tinggal di WA, uangnya ditransfer, bukunya akan dikirim. Nah, kalau bareng-bareng maka biaya pengirimannya akan murah. Itu. Nah, harus membaca Bapak Ibu, dan ini ya keprihatinan, memang keprihatinan Indonesia. Maka Bapak Ibu yang sekarang lagi studi lanjut ya harus meningkatkan literasi dalam membaca. Ngerti ya? Oke, kalau tidak ada maka tidak ada lagi. Sudah paham Mas Nafi? Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Oke. Kita tutup. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Lumayan 20 yang hadir, 15 yang tidak hadir. Ini juga memprihatinkan. Oh, Pak Arifin, ada apa Pak Arifin? Present? Monggo, mau ngendikan? Pak Arifin? Mas, Pak Arifin di unmute Mas.
Mas Nafi? Tugasnya kurang jelas, Bu. Tugasnya? Ya, biar saya catatnya, Bu. Sudah tua kalau nggak catat lupa, Bu. Maaf, putus-putus ya, Pak. Tugasnya gimana? Tugasnya, Bu. Kurang jelas tugasnya. Oh, tugasnya kurang jelas. Bapak Ibu merumuskan siapa Bapak Ibu. Nah, siapa ya? Siapa? Siapakah aku? Ya. Nah, kalau merujuk ini adalah menemukan jati diri dan potensi diri. Nah. Apa Pak Arifin? Kita gitu aja, Bu. Itu aja, nggih. Ampun, Bu. Matur nuwun. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi Mahroni hadir. Halo, Bu, absen, Bu. Saya, Bu. Nggih. Pak Suhar hadir nggih. Sudah. Macam. Ada lagi yang coba saya share lagi nggih. Cek lagi. Pak Irwan Adi Saputra? Ada, Mbak Ibu. Enggak. Oh, tadi ada. Tadi ada. Pak Muhammad Syafi'i? Pak Syafi'i ada, Bu. Pak Kades tadi. Oh, ada. Ngaji, Oh, iya. Ngaji tadi. Pak Bu Yayu? Bu Yayu ada. Hah? Ada apa? Tidak dengar suara perempuan. Ada? Oke. Pak Supardi? Bu Yayu ada. Ada. Pak Bambang Sudiono? Tidak ada. Pak Tri Prastyo Nugroho? Tri. Hadir. Pak Safaat Arifin? Hadir. Pak Ahmad Saifuddin? Hadir. Pak Ahmad Saifuddin hadir. Hadir, Pak Mufid. Pak Budiono? Hadir, Bu. Pak Rostam? Pak Rostam tidak hadir. Pak Khairul Anwar? Hadir. Pak Eko Budi Sarsono? Tidak hadir. Pak Rohmat Edi Suyanto? Hadir, Bu. Pak Joko Sriono? Hadir. Pak Muhammad Jazila? Tidak hadir. Pak Mbak Yuli Indahyani? Hadir. Pak Muhkumaidi? Hadir. Pak Solikin? Hadir. Pak Arif Rahman Hakim? Hadir. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya malam ini. Marilah belajar kita pada malam hari ini kita tutup dengan doa syukur. Doa syukur dipersilahkan. Alhamdulillah. Sampai jumpa minggu depan, Bapak Ibu. Salam sehat selalu. Maaf, nampaknya jadwalnya bisanya hanya ini, G. Ya, Rabu malam, G. Karena kalau sore saya sudah full. Sampai jumpa, izin live.
Mas Nafi, linknya ini di setting aja langsung minggu depan begitu ya. Nggak usah ganti-ganti. Halo Mas Nafi, bisa toh Mas Nafi? Bisa Bu. Terima kasih. Itu nanti saya Sampai jumpa buatkan lagi soalnya ini untuk hari ini toh. Nanti tinggal dibuka lagi, terus bisa, Bu, ya? itu. Nah, bisa dibuka Tinggal lagi bisa. Oke. Ditambah tanggalnya itu. Apa? Dibuat mingguan, weekend, ya. Weekly. Weekly. Sudah diklik di weekly nanti sudah otomatis muncul. Ya. Oke. Ya. Jamnya tambah. Jamnya jam 8. Jamnya gimana menurut saya? Tadi jam 7 belum ada yang hadir. 7.30 belum. Saya manut nanti didiskusikan dengan teman-teman. Saya bisa dari jam 7. Monggo mau jam 7 apa 7.30 mau jam 8 saya manut. Ya? Mas Tafi? Nanti didiskusikan dengan teman-teman. Oke. Terima kasih. Selamat istirahat. Mohon maaf. Oh ya, lupa. Selamat Idul Fitri. Maaf lahir batin ya Bapak Ibu. Saya izin live. Minal aidin wa faizin.